Sutawijaya tidak pantas untuk menjadi Raja Pajang. Keturunan kamilah yang berhak menjadi Raja Pajang dan menguasai tanah ini. Ini tanah kami, bukan tanah orang-orang kalian. Tanah ini sudah bagian milik kami. Kami akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Lebih baik mati berputih tulang daripada mati berputih mata. PT Indosiar Karya Media mempersembahkan serial Sandiwara Radio yang diangkat dari karya besar S.H. Mintarja, Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Naskah ditulis oleh Budi Setianto. Penyelaras naskah A. Mustaq Jafar. Teknik dan montase Arlan. Penata suara Asli Asmadi dan Taufik Hidayat. Penata musik Agus Bahtiar. Sutradara Bahar Mario. Pada bagian ke-47 ini menampilkan Riki Sitompul sebagai Sutawijaya, Riri Badaria sebagai Putri, Guritno sebagai Ki Gede Pemanahan, Iwan Dahlan sebagai Patih Mancanegara, Ebrisman sebagai Ki Wangsapati, Awang Hermawan sebagai Ki Wuragil, Aryo Sugiharto sebagai Ki Jakawila, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Pada bagian lalu dikisahkan, Sutawijaya yang mengejar sosok berpakaian serba hitam sejenak bingung karena sosok yang dikejarnya meloncati pagar kaputren. Sementara itu, di dalam kaputren, sang putri masih belum tidur. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Sudah malam, Gusti Putri. Sudah waktunya panjenengan istirahat. Nanti, Mbok, sebentar lagi. Aku masih belum ngantuk. Aku masih ingin cari angin di luar. Cari angin atau cari seseorang? Cari siapa? Maksud Mbok apa? Maksud Mbok itu tuh Raden Mas Ngabehi. Shh. Jangan bicara sembarangan, Mbok. Gusti Pangeran memang bukan orang sembarangan, Gusti Ayu. Ternyata sang putri memang cantik sekali. Pantas Sutawijaya tergila-gila padanya. Belum pernah aku melihat gadis secantik ini. Kulitnya kuning, mulus, tanpa cacat sedikit pun. Seandainya aku ingat dengan ucapan Ki Wangsapati. Ingat, tugasmu hanya memancing Sutawijaya masuk ke dalam keputren. Setelah dia masuk, kau harus cepat pergi. Persetan dengan peringatan Ki Wangsapati. Itu urusan belakangan. Yang penting ini dulu. Aku akan menikmati kecantikan Gusti Putri dulu. Sudah Kalian jangan menggodaku terus. Aku mau tidur ya. Nah, begitu Gusti Ayu. Sepi sekali malam ini. Mana udaranya dingin lagi.
Lihat, siapa itu yang datang? Ayo kita cegat. Sebentar, Kang. Bukannya itu Gusti Wangsapati? Ah, Gusti Wangsapati. Tapi bawa apa kemari? Bawa pasukan lagi. Mohon ampun, beribu ampun. Ada keperluan apa Ki Wangsapati datang kemari? Dasar bodoh! Keputren kemasukan maling kalian tidak tahu. Kemasukan maling? Kami tidak tahu kalau... Gusti Putri, kepung keputren ini. Kalian ikut aku. Mau apa kamu? Aku mau kamu, Cahayu. Aduh, Gusti Ayu. Oh, Gusti Ayu. Diam. Supaya para dayang ini tidak ribut, sebaiknya aku tutup saja mereka. Akhirnya aku bisa mendapatkan keputusan Sultan Pajang. Celaka. Orang itu hendak membawa kabur putri. Tapi sebelumnya, aku bebaskan dulu para dayang yang tertotok itu. Pangeran, Aku akan menolong Gusti Putri dulu. Mau kemana kau? Jangan harap kau bisa menyentuh Gusti Putri. Kurang ajar. Pangeran, hati-hati. Dayang, cepat selamatkan Gusti Putri. Iya, Pangeran. Gusti Putri, ayo. Orang ini lumayan juga ilmunya. Sebaiknya aku keluarkan semua jurus andalanku, biar orang ini bisa segera aku ringkus. Aku harus segera kabur dari sini. Hei, mau lari kemana kau? Hidup! Kau tidak akan bisa lari, karena sudah kutotok. Siapa sebenarnya kau ini? Siapa yang menyuruhmu? Buka pintunya! Cepat! Buka pintu. Mana maling itu? Paman, Tertangkap basah kau, Sutawijaya. Apa yang kau lakukan di sini, Raden? menangkap maling, Paman. Ampun Ki, aku Dasar kotor. Jangan, Paman! Iya! Paman, kenapa Paman membunuhnya? Itu hukuman bagi siapa saja yang masuk ke Kaputren. Sutawijaya benar-benar tidak mengerti akan tindakan Ki Wangsapati yang langsung membunuh penyusup itu. Sesungguhnya Ki Wangsapati melakukan hal itu agar rahasianya tidak terbongkar. Peristiwa terbunuhnya penyusup menjadi pembicaraan serius di Kepatihan. Seharusnya dia dibiarkan hidup. Siapa tahu kita bisa mendapatkan keterangan siapa yang menyuruhnya. Maaf Ki Patih, aku tidak berpikir sampai ke sana. Hanya saja aku ingin memberi peringatan pada siapapun di luar Pajang, agar mereka tidak coba-coba mengusik Kesultanan Pajang. Tapi bagaimanapun, kau harus bisa menahan diri, Wangsapati. Bukankah itu sifat seorang pemimpin yang baik? Sendiko, Kakang Patih. Aku tidak mengerti. Untuk apa orang itu mendatangi Kaputren? Mungkin dia ingin memasuki istana Pajang lewat Kaputren. Tidak mungkin. Kediamanku terlalu jauh untuk dijadikan batu loncatan menuju istana Kesultanan. Betul, apa yang dikatakan Kakang Pemanahan. Mungkin alasan penyusupnya itu justru Gusti Putri sendiri. Bukankah kecantikannya sudah masyhur bagai bunga yang menarik kumbang datang untuk mendekat? Banyak pemuda jadi tergila-gila. Pemuda mana yang berani masuk ke Kaputren? Dan lagi tidak seorang lelaki pun boleh masuk ke sana. Apa maksud Ki Jakawila? Sepertinya ada sesuatu yang aneh. Apalagi Ki Wangsapati dan Ki Urakil saling pandang.
Tapi bagaimana kalau pemuda itu mempunyai kebebasan keluar masuk Kaputren? Rupanya ini maksud mereka. Aku tahu. Pasti yang dia maksud itu adalah anakku, Sutawijaya. Tapi kenapa Ki Wangsapati sering berusaha untuk menyudutkan aku? Apa dia tidak menyukaiku? Ki Wangsapati, aku ingatkan, jangan asal membuat kesimpulan tanpa bukti kuat. Itu bisa menimbulkan fitnah. Sendikau, Kakang Pati. Selamat datang di channel Sandiwara Radio. Selamat mendengarkan. Belum lama aku bicara padamu, Pangeran. Masalah ini kini semakin santer saja. Masalah apa, Romo? Cerita tentang ulahmu yang mendatangi Gusti Putri. Dari mana Romo tahu soal ini? Ingat, Pangeran. Putri itu titipan Kanjeng Sultan. Sebagai seorang calon pemimpin, Pangeran harus belajar memelihara amanat. Apalagi kalau riwayat Sunan Giri itu benar, bahwa Pangeran akan menjadi raja di tanah Jawa. Bagaimana nasib rakyat nantinya kalau rajanya sendiri tidak mampu menjaga amanah? Mereka pasti hanya jadi korban pemerasan penguasa. Maaf, Romo. Kalau memang sang putri itu adalah titipan, kenapa sampai sekarang Romo Prabu tidak juga memperistri atau menjadikannya sebagai selirnya? Seorang sultan tidak bisa berbuat semaunya sendiri, Pangeran. Tapi harus lebih dahulu menunggu petunjuk. Baik yang langsung datang pada dirinya, atau disampaikan melalui para sunan. Apa benar harus seperti itu? Tapi, terlepas benar atau tidaknya, bagaimana mungkin ada yang tahu kalau ada yang menyusup? Dan bagaimana mungkin tiba-tiba aku yang dituduh? Ini pasti ulah Ki Wangsapati. Kau bicara apa, Pangeran? Gunjingan yang menimpa keluarga kita, Romo. Ini pasti ulah Ki Wangsapati. Apa kau bilang? Kenapa Pangeran berpikir begitu? Iya. Bagaimana mungkin Ki Wangsapati tiba-tiba berada di sekitar Kaputren dan langsung membunuh penyusup itu? Pasti ada sesuatu di antara mereka. Jangan gampang mencurigai orang tanpa bukti kuat. Tapi bukan sekali ini dia berusaha menyudutkan keluarga kita, Romo. Romo, coba Romo ingat bagaimana dia berkeras membujuk Kanjeng Sultan agar mengirim Romo ke Sangkaputung. Ki Gede Pemanahan tak segera menjawab. Dia hanya tercenung. Tanpa disadari mereka, seseorang berpakaian serba hitam mengendap-endap di atas atap, mencuri dengar pembicaraan Sutawijaya dengan Ki Gede Pemanahan. Aku yakin pasti ini ada kaitannya dengan janji Kanjeng Prabu menghadiahkan tanah Mataram untuk Romo. Tapi kenapa mereka tidak membenci Ki Penjawi ataupun Ki Juru Mertani? Bukankah mereka juga mendapat hadiah dari Sultan? Tentu saja tidak, Romo. Karena mereka tidak diramalkan akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Sekali lagi, dugaanmu itu harus ditunjang bukti, Pangeran. Bukti apa lagi, Romo? Ucapan seorang petinggi negara itu berakibat sangat luas. Bagaimana kalau rakyat menerimanya begitu saja? Apa itu? Awas, Romo! Dengan gerakan sangat cepat, Sutawijaya menyambar jambangan bunga di dekatnya dan melemparkannya. Pisau yang melaju deras ke arah Ki Gede Pemanahan pun terlempar jatuh ke lantai. Lalu tanpa buang waktu lagi, Sutawijaya melesat, melenting ke atap rumah, disusul oleh Ki Gede Pemanahan. Iya! Tunggu, Pangeran! Iya! Siapa orang itu? Entahlah, cepat sekali perginya. Gerakannya seperti angin. Nah, dengan kejadian ini, apa bukan salah satu bukti, Romo?
Bisa jadi, karena tidak semua orang menyukai kita, Pangeran. Romo benar. Bisa jadi Ki Wangsapati. Belum tentu, Pangeran. Mungkin juga keluarga dekat Arya Penangsang yang ingin membalas dendam. Apa yang dikatakan Romo ada benarnya juga. Pangeran, ada apa? Pangeran, Gusti. Kami mendengar suara teriakan. Tidak ada apa-apa. Kembalilah ke tempat kalian masing-masing. Tidak ada apa-apa. Ayo, sudah kita kembali. Para penjaga itu pun kembali ke tempatnya masing-masing. Ki Gede Pemanahan dan Sutawijaya masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang diliputi tanda tanya. Sementara itu pada saat yang sama, di pinggir wilayah Sangkal Putung, di tengah gelapnya langit malam, tiba-tiba melesat seberkas sinar terang. Itulah panah Sendaren yang dilepaskan dari busurnya sebagai isyarat agar waspada karena ada musuh yang datang. Lihat, panah Sendaren. Berarti Laskar Tohpati mulai bergerak. Ya, kita harus bersiap-siap menyambutnya. Beritahu yang lain. Biar aku yang ke Banjar untuk memberitahu yang lain. Seorang prajurit dari Laskar Putung segera memacu kudanya dengan sangat kencang, menerobos kegelapan malam yang hanya diterangi cahaya rembulan untuk menyampaikan berita kalau pasukan musuh tengah bergerak. Nah, apakah pasukan musuh yang datang itu adalah Laskar Tohpati? Dan bagaimanakah persiapan Laskar Pajang di Sangkal Putung? Saudara pendengar, ikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio Api di Bukit Menoreh esok hari pada waktu yang sama. Dan nantikan tayangan sinetronnya segera di layar kaca Indosiar. Sampai jumpa.